Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawaida. Untuk video kali ini saya akan kembali membahas mengenai perusahaan yang sebentar lagi akan melakukan IPO. Perusahaan tersebut adalah PT Cilacap Samudra Fishing Industri Terbuka dan nantinya akan listing dengan kode ticker ASH. PT Cilacap Samudra Fishing Industri Terbuka ini didirikan pada tanggal 1 Oktober 1999 dan kantor pusatnya berlokasi di Jalan Muara Baru, Ujung Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia. Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, pengolahan ikan, pertambakan, galangan kapal dan hasil ikan lautnya, serta memperdagangkan hasil tersebut untuk komoditas ekspor, dengan negara tujuan ekspor utama yaitu China. Produk bahan baku perikanan perseroan berasal dari hasil tangkapan kapal sendiri dan juga berasal dari pembelian dari supplier atau pihak ketiga. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, bidang usaha yang sedang dijalankan perseroan adalah perdagangan besar hasil perikanan dan juga aktivitas cold storage. Selanjutnya, informasi mengenai IPO-nya. Jumlah saham yang ditawarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 1,25 miliar lembar saham, atau sebesar 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Sedangkan untuk harga penawaran sahamnya yaitu berkisar di harga 100 sampai dengan 125 rupiah per lembarnya. Sehingga nantinya dana yang akan dihimpun oleh perseroan yaitu sebesar-besarnya 125 miliar sampai dengan 156,25 miliar. Untuk penawaran awal sahamnya akan dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 27 April 2022. Sedangkan untuk penawaran umumnya itu dijadwalkan pada tanggal 13 sampai dengan 18 Mei 2022 nanti. Dan akan tercatat sahamnya pada tanggal 20 Mei 2022. Lalu yang akan bertindak untuk menjadi underwriter-nya dalam IPO kali ini yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Bagi kalian yang ingin tahu mengenai track record-nya, silakan kalian cek videonya di pojok kanan atas. Selanjutnya ke struktur permodalan perseroan. Di sini jika kita lihat, sebelumnya perseroan memiliki 5 pemegang saham yang terdiri dari 3 pemegang saham korporasi dan 2 pemegang saham individu. Lalu nantinya yang akan menjadi beneficial owner-nya sekaligus pengandali perseroannya yaitu Ibu Hanifah Latifah, yang merupakan pemegang saham utama dan anggota komisaris dari PT ASH Fortuna Corpora. Lalu ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Yang pertama yaitu sebanyak 75 miliar akan digunakan sebagai modal kerja perseroan untuk pembelian persediaan ikan. Seperti yang telah dijelaskan di prospektusnya, bahwa saat ini perseroan belum mampu memenuhi permintaan kontrak ekspor secara jangka panjang, sehingga membutuhkan modal kerja yang lebih besar untuk memenuhinya. Lalu yang kedua, sebanyak 28 miliar akan digunakan untuk pembelian 99,97% saham PT Jembatan Lintas Global yang bergerak dalam bidang perikanan. Perlu diketahui bahwa saham yang dibeli ini merupakan milik Erwin Sutioso, selaku pemegang saham perseroan, dan Bapak Sugiarto, selaku suami dari Ibu Erwin Sutioso yang merupakan pemegang saham perseroan juga. Lalu sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, yang akan digunakan untuk biaya operasional kantor dan biaya operasional kapal. Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian persediaan ikan, biaya operasional kantor, dan biaya operasional kapal tersebut merupakan transaksi afiliasi. Selanjutnya ke laporan posisi keuangannya. Yang pertama yaitu dari segi asetnya. Untuk aset lancarnya, per Desember 2021 mengalami kenaikan 3 kali lipat jika dibandingkan dengan Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada piutang usaha pihak ketiga sebanyak lebih dari 9 miliar. Lalu disusul oleh kenaikan pada kas dan bank sebanyak lebih dari 3 miliar.
Lalu untuk aset tidak lancarnya juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset tetap berupa penambahan 4 buah kapal. Selanjutnya yang kedua yaitu dari segi liabilitasnya. Untuk liabilitas jangka pendek pada Desember 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga. Walaupun jika kita lihat di sini, utang usaha pihak berelasinya mengalami penurunan lebih dari 7 miliar, akan tetapi peningkatan utang usaha pihak ketiga lebih besar, yaitu sebesar lebih dari 13 miliar, sehingga menyebabkan peningkatan pada jumlah liabilitas jangka pendek. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjangnya juga mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya utang terhadap PT Perikanan Indonesia terkait sewa hak pakai lahan yang belum sepenuhnya dilunasi. Lalu yang terakhir dari segi ekuitasnya. Untuk ekuitasnya juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, penyebab utama peningkatan ini bukan berasal dari kenaikan saldo laba perseroan, melainkan disebabkan karena adanya penambahan modal di setor sebesar 64,8 miliar atau sebesar 635,29% yang dilakukan oleh para pemegang saham perseroan. Nah, berikut merupakan chart dari laporan posisi keuangan perseroan dalam 4 tahun terakhir. Untuk laporan laba ruginya, perseroan sempat mengalami kerugian pada tahun 2019. Kerugian yang dialami oleh perseroan ini juga sejalan dengan penurunan pendapatan yang dialami perseroan. Kerugian ini terjadi dikarenakan biaya operasional yang tinggi dan tidak efisien, disebabkan karena adanya regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mendukung kegiatan daripada mayoritas aset yang dimiliki oleh perseroan. Namun pada tahun selanjutnya, perseroan melakukan perubahan strategi bisnis, yang semula fokus di model bisnis penangkapan ikan menjadi model bisnis perdagangan ikan. Perubahan strategi ini dilakukan agar perseroan dapat beradaptasi dengan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang tidak mendukung kegiatan daripada mayoritas aset yang dimiliki oleh perseroan. Berikut merupakan chart dari pendapatan dan laba rugi perseroan dalam 4 tahun terakhir. Untuk sumber pendapatan utama perseroan itu 100% berasal dari penjualan ikan. Dan penjualan perseroan ini hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari pelanggan, tidak berdasarkan kontrak jangka panjang. Nah, berikut merupakan PER dan PBV perseroan. Jika dilihat dari PER-nya dan PBV-nya ini sudah sangat mahal, bahkan untuk estimasi setelah IPO-nya. Selanjutnya, ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut saya, saham ini kurang menarik jika kalian tertarik untuk investasi jangka panjang. Alasannya yang pertama, yaitu karena dari segi laba bersihnya itu sangatlah kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perseroan. Sehingga nantinya dividen yang akan diberikan oleh perseroan juga akan sedikit. Lalu alasan yang kedua, yaitu dari segi valuasinya yang menurut saya sangatlah mahal. Sedangkan bagi kalian yang hanya berminat atau tertarik untuk memanfaatkan momentum IPO-nya, menurut saya saham ini boleh kalian pertimbangkan. Alasan utamanya tentu dikarenakan harga penawaran IPO-nya yang di bawah Rp200 per lembar, dan bukan termasuk papan akselerasi, sehingga potensi arah lebih besar yaitu 35% dan ARB-nya hanya 7%. Sedangkan dari segi underwriter-nya pun menurut saya masih aman-aman saja. Walaupun untuk KGI Sekuritas dalam menjadi underwriter dari emiten IPO TAYS dan OBMD tidak dapat arah, akan tetapi hal tersebut tidak bisa sepenuhnya untuk menyalahkan KGI Sekuritas. Karena pada saat itu, TAYS dan OBMD IPO itu sedang hangat-hangatnya isu penutupan kode broker, yang mungkin berdampak pada kekhawatiran investor. Sedangkan untuk Korea Investment Sekuritas Indonesia, IPO kali ini merupakan emiten kedua dalam 4 tahun terakhir, di mana emiten pertamanya
yang dibawakan IPO yaitu Oils pada tahun 2021 kemarin. Oke, mungkin ini saja pembahasan mengenai IPO Asha. Perlu diingatkan bahwa hal ini merupakan pendapat pribadi saya saja. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video pembahasan saya selanjutnya.